Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode podcast Ekonomi Kreatif Podcast di bulan ini. Yang tentunya di sini agak berbeda ya. Yang tentunya aku yang di sini yang selaku MC membawakan sebuah series dari Ekonomi Kreatif Podcast. Ya di sini tentunya aku nggak sendirian nih. Aku ditemani sama Mas Melvin ya, ya ini Mas Melvin yang nanti kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan bersama dia, yang tentunya sambil ya ngobrol santai, enjoy aja gitu. Oke, mungkin oh ya aku belum perkenalan nih, aku di sini udah perdana juga, aku perdana MC gitu dari Ekonomi Kreatif Podcast. Aku Awan dari Sosiologi 2020. Ya, aku di sini jadi MC, aku mendapatkan amanah itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Mas Melvin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Awan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Melvin, saya dari KSM Universitas Erlangga. Saya penjabat sebagai Kepala Divisi eh, Ristek, yaitu Riset dan Strategi. Oke, Mas. Kalau boleh tahu, Mas dari program studi apa, Mas? Saya sendiri dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, angkatan, Mas? Tahun berapa? Angkatan 2019. Oke, 2019 nih. Wah, nggak beda jauh Ya. dong umurnya sama aku ya. Oke, oke, kita akan seru-seruan beberapa menit ke depan. Ya, itu yang tadi dari sesi pembukaan lalu dilanjuti oleh sesi perkenalan. Mungkin ya biar nggak yang terlalu lama juga gitu kan. Untuk para pendengar jangan lupa gitu untuk uh, santai gitu, untuk santai bersama kita di beberapa menit ke depan, khususnya untuk penonton juga jika menonton ini dari YouTube. Nah, lalu oke, sekarang ke topiknya, kita mau bahas apa sih gitu kan? Kita mau bahas apa sih, yang tentunya kita akan membahas sebuah eh, hal-hal yang booming nih di akhir-akhir ini, apalagi di mahasiswa sendiri gitu. Ya, betul sekali ya, kalau mengikuti dari follow, ya kalau kalian sudah memfollow @ekonomi kreatif podcast, yaitu Instagram kita, kalian pasti udah tahu dong kita mau membahas apa. Betul banget nih, kita akan membahas investasi. Investasi ini yang tentunya udah nggak asing lagi lah ya bagi kita, udah cukup cukup familiar lah gitu soal investasi. Namun investasi ini tuh apa sih gitu yang akan kita bahas nanti oleh bersama Mas Melvin gitu. Oke Mas, mungkin kita akan langsung saja kita akan lanjutkan. Dari Mas Melvin sendiri nih, dari Mas Melvin sendiri yang sekarang Mas Melvin itu sebagai mahasiswa juga gitu lah. Bagaimana sih Mas dengan Mas sebagai mahasiswa lalu memulai investasi, investasi apa saja yang sudah dijalankan oleh Mas? Oh iya, baik, terima kasih Mas Awan. Jadi kalau perlu ketahui itu, kalau misalkan topik investasi ini panjang tahun ini menjadi salah satu topik yang menarik ya, karena eh, di Indonesia sendiri itu pertama kalinya pada tahun ini di mana pasar modal Indonesia, pasar saham itu dikuasai oleh domestik. Nah, di mana kita itu jumlah investor retail itu lebih banyak daripada investor dari luar negeri. Nah, untuk sebagai mahasiswa sendiri, itu bagaimana sih kita untuk memulai investasi? Yang mungkin kita sih mulai dari yang namanya perencanaan keuangan dulu. Yang namanya investasi itu tujuan kita adalah mencapai suatu kebebasan finansial. Nah, dari kebebasan finansial itu tentu tidak langsung yang namanya investasi. Nah, dari investasi kita tuh harus merencanakan perencanaan keuangan kita dulu. Kita sih mau apa sih? Apa tujuan kita? Kita bagi-bagi apa kebutuhan kita dan
biayanya tuh berapa. Mungkin dari kebutuhan kita kos, dari kita makan, untuk hiburan, dan lain-lain. Nah, itu kita bagi porsi-porsinya per masing-masing, kemudian bagi sendiri untuk porsinya investasi. Nah, terus kalau misalkan kita mau investasi saham, itu mulainya dari mana? Kita tuh mulai dari melihat sahamnya sendiri. Kalau misalkan sahamnya sendiri itu kita harus tahu apa itu saham. Ya, di mana kita taunya mungkin di sini aku sendiri nggak bakal jelasin secara panjang lebar ya. Jadi intinya saham itu adalah suatu efek atau surat yang menandakan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Misalkan adalah saham BBRI. Nah, saham BBRI itu kalau kita mempunyai saham tersebut, berarti kita mempunyai bagian dari perusahaan tersebut. Nah, yang nantinya kita akan mendapatkan eee keuntungan dari capital gain, yaitu perbedaan harga atau eee, dari dividen yang diberikan. Nah, kemudian yang harus kita ketahui itu perusahaannya. Kita tuh mau beli saham apa? Saham tuh ada banyak, mungkin aku nggak tahu juga ya berapa pastinya, tapi banyak banget. Nah, dari itu, perusahaan tersebut kita tuh harus ngelihat perusahaan-perusahaan mana yang memiliki prospek bisnis yang bagus. Seperti kiranya begitu. Oke, mungkin itu aja. Oh, Oke, itu sedikit penjelasan dari Mas Melvin. Wah, eh, cukup ini banget ya Mas, cukup memberikan sebuah pengetahuan baru nih, khusus ya, bagi aku juga sama teman-teman pendengar di Ekonomi Kreatif Podcast. Yang lalu Mas Melvin tadi sudah sedikit menjelaskan bahwa secara tidak langsung kita harus mengetahui dulu nih sebelum kita terjun untuk berinvestasi saham gitu ya Mas. Dengan kita memiliki pengetahuan tersebut sehingga kita tidak berspekulasi nanti atau sebagainya. ya betul. Lalu ini Mas, dari Mas Melvin sendiri nih, ini sudah berapa lama sih Mas untuknya terjun di dunia saham untuk investasi saham? Kalau untuk saya sendiri itu, terjun tuh mulai mungkin awal masuk kuliah ya, itu 2019 gitu. 2019 itu semester 2 mungkin udah ada, 1,5 tahun ya mungkin, belum lama banget sih, tapi ya udah lumayan lah, merasakan jerih dan untung dari ininya, dari pasar saham. Oke, wah keren banget nih ya kan. Udah dari semester 2 loh udah mencoba berinvestasi gitu. Lalu Mas, dari semester 2 sampai hingga saat ini ya Mas, hingga saat ini Mas sudah menanamkan sebagian uang Mas atau investasi ke dalam beberapa sekuritas atau perusahaan-perusahaan investasi tentunya. Eh, Lalu dari Mas sendiri nih, kan dari Mas sendiri, itu cara mengatur keuangannya bagaimana sih Mas? Apakah Mas memang sebelumnya juga memiliki usaha atau memang hanya menyisihkan aja nih dari seorang kantong mahasiswa gitu untuk berinvestasi gitu? Ya mungkin boleh Mas. Oh iya, jadi emang, kantongnya mahasiswa itu rata-rata terbatas ya mungkin isinya. Nah, kalau dari aku sendiri, itu kalau mau misalkan kita mau investasi, itu kan biasanya kalau misalkan kita udah siapin nih, pokoknya porsi buat investasi segini. Nah, tetapi itu kadang-kadang kita tuh, malah kepake, lupa gitu dengan diri kita sendiri kalau misalkan mestinya ini buat dipakai untuk investasi. Nah, itu caranya gimana ya? Kalau dari aku sendiri, itu biasanya uang yang aku harus tabung atau investasi, itu aku sisihin dulu, aku potong di awal pas aku dapat uangnya, aku potong. Terus aku langsung masukin tabungan atau enggak investasi gitu. Nah, sisanya baru aku, proporsiin masing-masing itu buat apa aja, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari aku, dan kos lah dan lain-lainnya gitu. Oke, gitu. Jadi teman-teman, yang dimana Mas Melvin ini menyisihkan uangnya ketika Mas Melvin mendapatkannya. Lalu
ketika sudah saat yang tepat gitu ya Mas akan membeli saham tersebut. Sedikit sekilas balik Mas berinvestasi hanya di investasi saham saja kah? Atau Mas berinvestasi di obligasi atau reksadana atau peer-to-peer lending dan sebagainya Mas? Sebenarnya kalau untuk investasi investasi sendiri, aku tuh udah pernah nyoba yang namanya saham udah yang pasti, terus juga ada yang namanya ETF atau enggak itu reksadana yang diperdagangkan. Mungkin aku jelasin sedikit kalau ETF itu seperti reksadana, tapi bedanya dengan reksadana adalah di mana reksadana itu dia tuh eh, memiliki nilai akhir NAV yang ditetapkan pada sore hari. Di ketika kita mau beli itu tuh misalkan kita mau beli hari ini, mungkin udah lewat dari jam 12 gitu ya, jam 12 atau jam 1 sudah lewat. Nah, kita tuh nggak bakal dapat harga akhirnya segitu, tapi dapatnya itu ketika penutupan market. Nah, kalau misalkan ETF itu dia tuh keluar namanya NAV atau nilai aktiva bersihnya, NAB itu ketika market sedang berlangsung. Contohnya kan kalau misalkan di pasar modal itu jam 9 sampai jam 3. Ya, di situ. Nah, terus kalau misalkan dari investasi di mana, bukan investasi ya, aku pernah nyoba ke pasar apa aja, aku pernah coba ke yang namanya forex juga, terus juga forex itu forex exchange, terus kalau misalkan komoditi seperti gold, ya seperti gold. Nah, terus juga ada Bitcoin. Tapi itu aku mainnya bukan investasi, beda lagi namanya. Bukan investasi namanya, mungkin sebutannya itu trading ya. Oke Mas, ya, jadi Mas selain berinvestasi berarti Mas main di trading juga gitu ya. Oke, uh, mungkin nih nggak kemungkinan ya, mungkin ada kemungkinan juga dari Mas yang memang udah dari semester 2 sudah berinvestasi nih. Mas sedikit nih Mas, kalau boleh tahu, Mas sudah pernah udah cut loss belum atau ya atau ibaratnya kan sekarang slogannya itu adalah in fundamental Trust, with trust ya Mas. Iya fundamental itu. trust. Iya itu in fundamental with trust itu aku sering banget ya melihat di akun-akun yang memang ya seperti itu in fundamental with trust. Nah, apakah dari Mas sendiri nih ada tips nggak atau yang trik gitu dengan menghadapi pasar yang memang pasarnya misalnya lagi anjlok nih dari beberapa uh, akhir minggu lalu, bahkan di bulan Mei Mas, di bulan Mei itu benar-benar kayak merah banget itu, aku pun sedikit merasakan ya merah banget. Dan itu dari Mas sendiri bagaimana? Mungkin yang mau ditanyakan apanya nih? Apakah Mas yang tetap menunggu itu sampai nanti hijau kembali atau Mas ada sebuah yang tips yang trik atau memang udah cut loss saja deh, aku takut habis nih atau bagaimana gitu. Oke, oke. Mungkin untuk menjawab ini kita harus balik ke ini ya, balik ke tujuan kita. Nah, dari tujuan kita tuh misalkan kita sebutlah nominal saya pada akhir tahun ini mau mendapatkan 10 juta misalkan gitu. Nah, eh, dari dari tujuan itu kita tetapkan. Berarti kan kalau sekarang ini tuh Juni ya, berarti sisa 6 bulan lagi. Nah, terus kita mikir bagaimana caranya dalam 6 bulan ini kita tuh mendapatkan 10 juta. Nah, kira-kira saham apa sih atau instrumen apa yang menghasilkan sebanyak itu dengan modal yang kita punya gitu. Nah, apakah ketika kita menaruh suatu modal ke instrumen keuangan terus kita harus apa namanya cut loss itu tergantung dari jangka waktu kita. Misalkan kita mau investasi dengan jangka waktu 1 tahun. Kalau misalkan memang eh, dalam 1 tahun itu apa ya 1 tahun itu kita bakal nabung terus, ya kalau kayak gitu mending nggak usah dipotong. Tapi kalau aku sendiri
itu aku punya peraturan. Pokoknya kalau misalkan aku udah rugi untuk investasi itu kayak 20%, kebanyakan 20%, 15% lah. 15% dari modal awal, itu aku udah cut loss. Dan itu peraturan cut loss memang harus didisiplinkan. Kadang-kadang tuh ketika udah cut loss ya, mungkin kita tuh ngerasa, wah takut nih, kita udah punya uang segini, malah taruh di saham, malah kurang. Kalau di cut loss kan sayang gitu. Akhirnya kita diemin sendiri, yang akhirnya bakal turun terus gitu. Ya itu yang mungkin yang menjadi menjadi apa ya, sebuah kunci di mana yang harus diperhatikan kalau misalkan kita mau investasi. Kita tetapkan dulu, kita tuh maksimal tuh mau rugi berapa. Kalau saya sendiri itu modal-modal saya tuh biasanya saya bagi 5, berarti dari total modal itu saya bagi 5, masing-masing itu ada 20% kan. 20% dari modal awal. Nah, dari 20% itu saya taruh di saham-saham berbeda sehingga bahasanya itu diversifikasi. Jadi apa ya, ada istilah do not put your egg in one basket gitu kan. Nah, artinya kita tuh harus diversifikasi gitu supaya ketika ada satu yang jatuh, saham satu yang gagal, yang modal kita tuh nggak semuanya tergerus gitu. Mungkin di sektor lain tuh dia bakal naik atau bagaimana gitu. Mungkin itu aja, Mas Afan. Oke, jadi nggak hanya tujuan ya Mas, kita dari awal juga sudah sedikit menetapkan nih seandainya kita untuk cut loss itu di berapa persen dan lain sebagainya gitu. Untuk selanjutnya mungkin menurut Mas nih, laporan keuangan itu penting nggak sih buat Mas, kayak sebelum Mas membeli saham otomatis Mas melihat dulu nih recordnya dia ke belakang seperti apa, dan tentunya ke depan juga bisa apakah memang saham ini berfundamental baik gitu dan sebagainya. Itu sih Mas, mungkin laporan keuangannya itu menurut Mas Melvin sendiri apakah memang cukup bisa dapat menggambarkan untuk meyakinkan Mas membeli saham tersebut? Oh, oke. Jadi untuk laporan keuangan ya, kan kalau kita ada dari saya sendiri, itu kan background-nya itu saya memang belajar yang namanya laporan keuangan kan, karena ekonomi bisnis gitu. Saya mungkin buat teman-teman yang nggak punya pengetahuan tentang ngebaca laporan keuangan, itu saya kasih ini tips and triknya. Kalau saya sendiri, itu secara simpelnya saya ngelihat itu ada yang namanya rasio debt equity ratio atau enggak disingkatnya itu DER. Nah, di DER itu biasanya itu saya memilih saham-saham yang berada di ini maksimal satu, rasionya satu atau ke bawahnya. Makin kecil tuh makin bagus. Soalnya kan debt itu dia itu artinya utang ya. Membandingkan utang dengan equity yang dia punya di perusahaan tersebut. Nah, makin kecil berarti perbandingan antara utang dan modalnya itu makin kecil. Nah, sehingga tuh perusahaan tuh makin bagus. Biasanya sih begitu. Nah, mungkin kalau untuk itu kita melihat grafiknya saja, grafik penjualan di mana perusahaan yang bagus itu penjualannya tuh harus mungkin tiap tahun tuh meningkat ya secara general. Mungkin ada perusahaan yang misalkan tahun ini naik, tapi tahun berikutnya itu eh, naik lagi gitu. Jadi mungkin maksudnya turun ya, turun awalnya turun terus naik gitu. Jadi mungkin secara general penjualannya tuh harus naik dan juga dari net income-nya gitu. Mungkin eh, untuk pembeli saham yang secara simpelnya seperti itu aja. Oke Mas, oke, itu cukup cukup memberikan pengetahuan banget ya, khususnya bagi aku yang memang tidak mempelajari laporan keuangan gitu. Lalu ini Mas, Mas ketika Mas cara membeli dan menjual itu ada yang tips dan trik sendiri nggak gitu? Ketika Mas membeli misalnya lagi dalam posisi sahamnya naik atau sahamnya turun, dan ketika menjual bagaimana gitu, dan sama
mungkin ada rekomendasi dari Mas yang Mas sudah gunakan juga gitu. Sekuritas apa atau aplikasi apa yang Mas gunakan dan bisa diberikan rekomendasi ke teman-teman pendengar kita semua nih gitu yang memang Mas juga sudah mengalaminya dan tentunya ya insya Allah dan aman deh gitu untuk menjaga uang kita di situ. Jadi itu Mas. Oke, mungkin untuk ini ya, sekuritas. Jadi, dalam perdagangan saham itu, untuk menjadi perantara untuk kita bisa membeli dan menjual saham, karena kita kecil kan, retail gitu dan nggak gitu banyak, kita harus melalui yang namanya sekuritas atau bahasa lainnya itu broker. Nah, di KSPM ini, saya dan teman-teman saya ini menggunakan yang namanya, eee, sekuritas Indo Premier. Nah, Indo Premier ini mempunyai aplikasi yang namanya iPod. Kalian bisa, cek sendiri di Google Play Store, bisa tinggal klik aja, jadi, terus iPod tulisannya, kemudian tinggal di-download. Nah, untuk itu aplikasinya itu, kalian tinggal mengikuti aja instruksinya, kalau tidak tahu, tinggal, mengunjungi, YouTube-nya galeri investasi Universitas Airlangga. Nanti di situ keluar ada video yang menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan, akun, untuk itu. Nah, kemudian, jadi apa sih keunggulan dari iPod ini? Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, aplikasi iPod ini, yang tadinya memang, menurut saya agak kurang, tapi sekarang itu udah bagus. Nah, jadi itu kalian apa ya namanya, kalian ingin menjual atau membeli saham itu bisa lewat HP aja, ini tampilannya ya. Nah mungkin, dari situ kalian bisa langsung menjual dan membeli saham. Nah, bukan aja bukan hanya saham, tetapi juga ada reksadana dan ETF yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi, mungkin itu aja kalau untuk brokernya itu saya menggunakan iPod. Oke, oke, oke. Thank you banget Mas Melvin atas rekomendasinya nih teman-teman. Kita mendapatkan sebuah pengetahuan baru loh. Yaitu kita bisa membukanya di aplikasi atau membuka rekening saham kita dan membelinya lalu kita berinvestasi dan kita juga bisa menjualnya itu di aplikasi iPod. Oke. Ini Mas, mungkin ada dua pertanyaan terakhir nih, biar teman-teman semua juga bisa tetap enjoy dan ya yang terlalu lama juga seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Melvin sendiri nih. Ini pernah nggak mendengar suatu eh, pembicaraan yang tidak baik gitu yang menganggap bahwa saham itu seperti ini, saham itu seperti itu, investasi itu seperti ini, investasi seperti itu. Nah, jika memang Mas Melvin pernah berada di posisi tersebut, itu bagaimana Mas Melvin? Apakah Mas Melvin tetap ya udah yang penting yang penting yang tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik versi diriku sendiri atau ya Mas Melvin menanggapinya bagaimana? Kalau Oh, seperti itu Mas. Ya. iya. Mungkin kalau dari apa ya sebutan kalau misalkan kita sebut aja mungkin ya, yang paling sering itu saham itu judi gitu kan, saham itu, spekulasi, saham itu, haram bahasanya mungkin ya. Nah, kalau dari aku sendiri, ketika aku mendengar kata-kata seperti itu, aku berpikir sih, aku mencari tahu emang saham itu, apa namanya, haram. Apakah itu haram, apakah itu salah, apakah itu judi, kalau dari aku yang aku cari dan itu tuh belum tentu sebenarnya. Nah, apalagi, dengan yang namanya investasi. Yang namanya investasi itu, kita menginvestasikan, eee, uang uang yang kita punya ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, dana tersebut dan, akhirnya itu, kita mendapat benefit eee berupa apa ya, dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut ketika kita eee, ketika mereka mendapatkan keuntungan. Nah, dan itu sah-sah aja karena, dalam apa ya, hukumnya itu ketika kita memiliki saham tersebut, kita tuh berarti mempunyai kepemilikan. Berarti kalau misalkan kepemilikan,
kita nggak dapet keuntungannya, ya terus buat apa punya perusahaan gitu kan. Nah, dari aku sendiri tuh, eee, aku sih ngelihat saham ini dan oke-oke aja gitu untuk apa namanya, untuk diinvestasikan. Nah, terus kalau misalkan dari kalian sendiri mungkin, ini tergantung dari kepercayaan masing-masing ya, dan pengetahuan kalian tentang saham. Maka dari itu aku, sangat, mendorong kalian untuk mencari tahu tentang saham ini lebih lanjut. Karena, saham ini tuh sebenarnya luas, dan ini salah satu instrumen, keuangan di pasar modal, gitu. Oke, ya jadi itu sedikit tanggapan dari Mas Melvin yang terkait banyak banget isu-isu yang kurang baik tentang saham atau investasi gitu ya Mas. Mungkin yang terakhir nih Mas, yang terakhir ini mungkin ya yang ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman pendengar atau yang sedang menonton ini, ada nggak sih Mas, tolong berikan sebuah tips dan yang trik gitu loh untuk kita sebagai pemula yang memang benar-benar belum pernah mengenal investasi, yang benar-benar belum pernah merasakan bahwa investasi itu sebenarnya memiliki benefit yang sebagai kita mahasiswa itu cukuplah seperti itu. Yang tips dan yang trik dari Mas Melvin sendiri untuk teman-teman nih yang belum pernah terjun ke investasi atau sebagai pemula itu apa saja Mas? Oke, mungkin, aku ingin mulai dari tips and tips untuk memilih saham-saham itu apa aja, apalagi untuk pemula ya, yang di mana mereka itu tidak punya pengetahuan, tentang mungkin laporan keuangan dan lain-lain. Nah, mungkin dari aku kalian bisa melihat perusahaan tersebut tuh prospek bisnisnya tuh bagaimana. Nah, dan itu, eee, ya mungkin perlu analisa ya, tapi tidak perlu yang namanya kalian mengetahui laporan keuangan secara detail gitu. Nah, mungkin kalian bisa ngelihat dari prospek bisnisnya itu bagaimana misalkan, dari, perusahaan A, dia tuh ke depannya, gimana, terus tujuannya tuh apa, gitu-gitu. Nah, terus, kalau bisa kalian tuh membeli saham itu, mungkin ya untuk pemula itu, kalian tuh rutin menabung dan tujuannya ini kan untuk diinvestasikan. Nah, investasi itu, berarti tuh kita membeli saham dalam jangka yang panjang gitu, mungkin di atas 1 tahun gitu. Nah, kalian kan, ingin apa ya, tujuannya mungkin kebebasan finansial, di mana kita, dengan menabung, saham itu, kita tuh bisa dapat kebebasan finansial. Nah, dengan, menabung secara rutin, entah itu harganya di mana, entah itu dia lagi market crash, atau misalkan, dia lagi naik-naiknya, nggak apa-apa beli aja kalau misalkan tujuannya itu investasi. Nah, terus, mungkin yang eee, dari modal yang digunakan, itu aku sangat sarankan jangan pernah pakai uang yang harusnya digunakan. Apa ya istilahnya, uang panas lah ya, mungkin ya. Nah, jadi tuh kalau misalkan kita punya uang, tapi uangnya itu memang udah memang dibutuhkan untuk, keperluan yang lain-lain, misalkan membayar kuliah gitu. Nanti kalau misalkan, uangnya hilang gimana? Hilang di sini, dalam artian gini ya, dalam investasi itu ada yang namanya resiko, di mana resiko itu, eee, ada karena, ada imbal balik. Ada istilahnya yang namanya high risk, high return. Ada yang juga yang namanya low risk, low return. Nah, jadi artinya ketika kamu menginginkan, imbal balik yang tinggi, itu resikonya tuh juga tinggi. Begitu juga ketika kamu menginginkan return yang rendah, eee, kemungkinan, resikonya itu juga rendah. Nah, jadi, dengan adanya resiko ini, kita tuh harus cermat dalam menggunakan, uang kita, atau modal kita, di mana, eee, modal kita ini harus berasal dari uang uang dingin lah istilahnya, di mana yang kita tuh, ketika kita kehilangan dia, kita tuh hidup kita tidak terganggu. Nah, terus mungkin yang paling akhir, eee
yang ingin aku sampaikan adalah investasi yang paling menguntungkan adalah investasi untuk dirimu sendiri. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi investasi itu bukan hal semata kita memberikan modal kita tuh ke apa ya? Ke saham misalkan atau enggak ke reksadana. Tetapi tuh kita juga harus memberikan investasi kepada diri kita sendiri dengan cara kita tuh belajar tentang misalkan saham, terus misalkan yang lain, nah reksadana atau ETF, itu tuh kita juga memberikan pengetahuan gitu, memberikan investasi sehingga kita tuh bisa mengetahui bagaimana sih cara yang benar atau cara yang baik atau terbaik untuk berinvestasi atau untuk membeli atau dan menjual saham seperti itu. Oke, oke. Itu sedikit beberapa tips dan iya, itu beberapa sedikitnya tips dari Mas Melvin yang terkait investasi. Untuk sebagian kalian yang memang masih pemula banget, yaitu pertama harus memiliki tujuan. Nah, harus memiliki tujuan, lalu rutinitas atau mungkin disebutnya dollar cost averaging ya Mas di CA. Ya, Lalu betul. ya, aku sedikit mengetahuinya Mas. Lalu yang tadi pakai uang dingin ya. Uang dingin ini bukan uang yang dimasukin ke kulkas ya, bukan teman-teman. Bukan. Ini uang dingin ini adalah uang yang memang jika kita gunakan untuk investasi, yaitu yang tidak berdampak apapun ke kehidupan kita. Sepertinya kan jika ya kita menggunakan uang untuk membayar semester atau apa kan itu sangat risiko sekali. Ya, mungkin kalau Sangat berisiko. dibilang apa tidak berdampak kehidupan itu juga kurang benar. Soalnya kalau misalkan kita kehilangan uang juga kayaknya rasanya gimana gitu. Oh iya, iya Mungkin sih benar juga Mas. tidak apa ya, tidak mengganggu aktivitas kehidupan kita Hmm. sehari-hari gitu ya. Oke, iya. Oke, Mas. Terima kasih banget sudah dikoreksi. Nah, jadi itu, oke teman-teman semuanya, kita sudah di akhir nih, sudah di akhir acara kita berbincang-bincang bersama Mas Melvin yang tentunya, wah keren banget sih. Aku belajar banyak banget nih, Mas. Sedikit menambah lagi ilmu pengetahuanku tentang investasi yang dimana semua kalian yang tidak hanya berlatar belakang seperti Mas Melvin yang memang latar belakangnya dari fakultas ekonomi, tetapi dari mahasiswa apapun itu bisa kok untuk berinvestasi. Mungkin kita akan segera mengakhiri ini karena kita sudah cukup lama nih berbincang-bincang dengan Mas Melvin. Mas, ini saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah mau mengisi ekonomi kreatif podcast di bulan ini. Gitu. Udah terima kasih banyak. Mungkin untuk Mas Melvin bisa cantumkan IG-nya biar nanti teman-teman nih yang mau lebih bertanya-tanya yang terkait tentang investasi itu boleh banget loh ke Mas Melvin. Bagaimana Mas? Boleh tidak? Oke, boleh-boleh aja sih. Iya, Mungkin aku cantumin ini aja ya ke KSPM KSPM ku aja IG-nya. boleh. Jadi kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung ke situ. Oke, ya, oke. Yang nanti akan dicantumkan di deskripsi kita di YouTube maupun di podcast kita. Oke, mungkin seperti itu saja kita akhiri. Mas, saya selaku dari MC Ekonomi Kreatif Podcast itu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Melvin, yang dimana Mas Melvin sudah mau nih berbagi sedikit pengalamannya dan pengetahuannya gitu dengan kategori Mas Melvin juga sebagai mahasiswa dan menunjukkan nih bahwa mahasiswa pun bisa loh berinvestasi itu. Oke, oke Mas, mungkin saya tutup ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mas dan sampai jumpa lagi di Ekonomi Kreatif Podcast Series di bulan-bulan selanjutnya. Oke Mas, oke terima kasih ya Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mas.